pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Petugas gabungan dikerahkan untuk menertibkan kawasan Sungai Dama, Samarinda. Beragam berita di Kalimantan Timur sepekan terakhir kami sajikan di segmen 2. Pasca diterobosnya pintu tol Balikpapan Samarinda, petugas memperketat penjagaan. Satu demi satu bangunan yang berdiri di atas parit di Jalan Oto Iskandar Dinata, Sungai Dama, Samarinda Ilir ini dibongkar petugas gabungan Kamis siang. Beberapa pedagang yang sebelumnya melakukan perlawanan hanya bisa pasrah. Petugas dikagetkan oleh keberadaan kamar kecil yang didirikan di atas parit. Bangunan yang diduga dimanfaatkan pedagang dan warga untuk buang hajat ini pun ikut digusur. Camat Samarinda Ilir menyebut, tindakan tegas ini dilakukan agar aktivitas berjualan di atas parit tidak makin berkembang. Hal itu sesuai aturan pemerintah kota tentang larangan berjualan atau mendirikan bangunan di atas parit. Sekarang kalau kita tidak tegur satu, tidak tegur satu, akhirnya yang lain ikut. Saya kan minta pembersihan ini antara Simpang 3 Otopista sampai ke Gunung Mangga. Satu. Yang kedua antara Jembatan 2 ke Jelawat, Jembatan Arif Rahman Hakim. Yang ketiga dari Jembatan 2 sampai Jembatan S dan seterusnya sampai Jembatan 1. Itu kami pengennya bersih. Seorang pedagang yang menyadari kekeliruannya mengaku akan menaati aturan dari pemerintah kota. Karenanya, meski tempat usahanya digusur, wanita ini pun mengaku pasrah. Aku tahu. Tahu dari jari ini ya? Tahu aku. Ibu memang setiap hari memang berjualan di sini kak Bu? Ya, tapi ya, di situ nak. Astagfirullah, nanti minta maaf nak. Di situ nak. Jualanku. Jualan apa ibu biasa hari-hari? Nasi kuning. Oh, nasi kuning. Tapi bersih tempat itu. Oh, nyaputin tiap hari. Oh, bersihin. Bu, tapi Bu hari ini apa ngikutin aja ya perintah Ya, wali memang kota. aku salah. Tahu aku. Sebelumnya pembongkaran lapak di kawasan ini diwarnai ketegangan. Itu terjadi akibat perlawanan dari beberapa pedagang. Namun begitu, wali kota bersikeras bahwa penertiban harus dilakukan. Bahkan seorang wanita yang sempat membawa parang kini ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tumpukan kayu bekas di Gunung Mangga, Jalan Oto Iskandar Dinata, Sungai Dama, Samarinda Ilir ini disasar petugas gabungan yang menggelar operasi penertiban Kamis siang. Tempat usaha ini disasar karena kayu-kayu tersebut sebagian ditumpuk di tepi jalan. Sempat terjadi ketegangan saat razia berlangsung. Itu karena pengelola usaha mencoba berkelit. Akan tetapi, situasi ini tidak berkembang setelah petugas memastikan lokasi penumpukan kayunya berada di jalur terlarang. Petugas pun meminta pengelola usaha untuk secepatnya memindahkan kayu-kayu tersebut. Siapa? Batas tanahnya kan ini pondasi kan? Kira-kira sore bisa dan harus mengerti masyarakat itu kami inginkan. Bisa tahu perda perwali yang boleh dan tidak boleh, nah itu harus dipahami. Itu yang penting. Untuk pedagang kayu bekas ini bagaimana Mas? Untuk berulang kali atau untuk khusus Oh, pedagang kayu? Jadi apa nih yang peringatan apa yang ada kalau Ya peringatannya dalam artinya tadi sudah disepakati bahwa akan mengadakan mundur dari parit, ya kan, dalam waktu sesingkat-singkatnya, baik kiri maupun kanan.
Oke. Jadi ada 2 pedagang kayu bekas di tempat ini Pak ya? Ada 2 pedagang kayu bekas. Saat ini cukup terlaksana dengan aman, tertib, ya. Adanya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi sehingga kita terlaksana di berbagai instansi yang terkait. Di sini ada SPPD, ada dari DPR, ada perizinan, ada dari TNI, Polri. Jadi kolaborasi, ada Dishub, kolaborasi, adanya koordinasi, kolaborasi dan koordinasi sehingga penertiban hari ini berjalan dengan lancar. Petugas menurunkan lebih 100 personil. Mereka berasal dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Petugas berharap masyarakat menaati aturan agar tidak terjaring operasi penertiban. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kaltim bersama relawan Rumah Makan Gratis Samarinda Kamis siang mendatangi Sekolah Dasar Negeri 002 Samarinda Seberang. Mereka bermaksud menanyakan nasib salah satu pelajar yang kini tidak lagi bersekolah. Kepala sekolah yang menemui para relawan mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Ia mengaku belum menerima laporan dari guru dan orang tua murid. Nah, kemudian menyangkut masalah siswa ini, juga saya belum ada laporan dari pihak guru saya maupun dari orang tua wali. Mungkin dari orang tua wali itu langsung menemui gurunya kan, karena ada kasus begini-begini mungkin langsung dibawa pulang. Dan tidak lapor ke pimpinan dulu. Aturannya lebih baiknya artinya karena lama mungkin tidak ada mengikuti proses pembelajaran masalah online pandemi, seharusnya kalau memang ada lapor ke gurunya karena nggak ditanggapi, temuilah saya dulu, pasti ada solusi. Murid tersebut sudah tidak bersekolah selama setahun karena tidak memiliki perlengkapan. Untuk memenuhinya, para relawan pun mengumpulkan donasi hingga perlengkapannya tercukupi. Di hari pertama masuk kelas, relawan kaget karena menemukan anak tersebut menangis di pinggir jalan. Dari sinilah diketahui jika murid ini mengaku dikeluarkan dari ruang kelas. Anak ini selama setahun tidak sekolah. Jadi saya inisiatif untuk menyampaikan kepada donatur-donatur kami Rumah Makan Gratis Samarinda untuk melengkapi peralatan sekolah adik ini, Musdalifah. Akhirnya sudah lengkap, kami mengantar adik ini untuk turun sekolah ke SD 002 Cokro Aminoto Samarinda Seberang. Adik ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh wali kelasnya. Jadi adik ini diusir sampai di pinggir jalan. Saya mendapatkan adik ini. Oh, Bapak ketemu adiknya di pinggir jalan? Di pinggir jalan, lagi nangis. Di depan sekolah. Jadi saat ini Musdalifah bagaimana psikisnya sendiri, seperti apa sekarang? Ya dia ketakutan. Ada traumatik? Ada traumatik yang dialami akibat mendengar amarah dari si guru tadi, yang mungkin maksud si guru juga tidak seperti itu, tapi itu membuat hatinya terluka dan dapat perlakuan dari teman-temannya yang seperti itu, membuat dia hari ini harus di sekolah, dia nggak sekolah, takut dilemparin lagi dengan buku, takut dilempar dengan kertas, takut juga akan disuruh pulang kembali kalau dia sekolah gitu. Di video yang diberikan kepada kami sangat kasihan ya melihat anak piatu tidak punya bapak kemudian menangis dengan terseduh-seduh di bikin nggak bisa ngomong saya. Usai bertemu guru dan kepala sekolah, relawan ini berharap korban mendapatkan hak pendidikan. Mereka berjanji akan terus mendampingi anak tersebut hingga bisa kembali bersekolah. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.